wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagdir Avero dari Unit Kerja SMK Negeri 1 Indramayu. Kali ini saya akan menayangkan video tentang kegiatan perkantoran, yaitu mengelola arsip. Selamat menyaksikan. Ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara menerima surat melalui email, kemudian mengunduh surat tersebut, dan terakhir adalah ngeprint atau mencetak surat masuk yang ada. Kita buka browser terlebih dahulu untuk membuka email. Saya pakai akun Gmail. Ketika surat sudah masuk, kita cek di kotak masuk. Nah, di sini sudah ada surat masuk dari lawan perusahaan mengirimkan surat kepada perusahaan kita. Anggaplah ini surat dari beberapa perusahaan. Akunnya dikirim. Tapi saya kali ini adalah mengumpulkan semua surat menjadi satu, dan saya akan mencoba mengunduh surat dari beberapa perusahaan tersebut satu persatu. Kita lihat contoh dari surat ini, dari surat PT Buana Selatan. Kemudian ada surat dari Media Tamanet, ada surat dari Elsys Komputer, dari CV Sukses Service, dan lain sebagainya. Ini kita bisa, selanjutnya adalah kita akan mengunduh surat ini untuk kita baca dan kita arsipkan sebagai surat masuk dari perusahaan lain. Tinggal klik download. Jadi anggaplah ini surat ini dikirim dari beberapa perusahaan. Cuma pada video ini saya tampilkan satu akun untuk berbagai macam surat dari lawan perusahaan. Kemudian cek recent downloadnya, history, kemudian dibuka, muncul beberapa surat masuk. Ada 10 surat masuk, kita potong atau cut, lalu kita masukkan ke folder surat masuk. Baik, sudah tersimpan secara file di komputer di folder surat masuk. Selanjutnya kita akan mencetak surat masuk ini satu persatu untuk diproses lebih lanjut. Kita coba buka yang inquiry letter terlebih dahulu, surat yang pertama. Dari Win-Win Foreign Exchange, surat masuk, surat pertanggal 22 April. Tampilan PDF kita langsung saja print. All page sesuai. Apabila kata sudah sesuai, ampas dan sudah potret, kita tinggal langsung oke. Selanjutnya kita coba print dokumen lain atau surat lain. Misalkan surat komplain dari
analysis komputer caranya sama, bisa Ctrl+P, kemudian pastikan mau halaman berapa. Tapi kalau surat ini kan hanya satu halaman, ada lampiran berarti ada 2 halaman. Kita bisa print langsung saja. Menerima, mengunduh dan mencetak surat masuk, selesai. Selanjutnya kita akan mengirim surat via email dan juga mencetak surat keluar atau dari perusahaan kita, PT Avero Ceramics Industry. Kita masuk browser terlebih dahulu. Seperti biasa, tulis kepada perusahaan apa kita akan mengirimkan. Gmail.com, saja misalkan surat ataupun subjek sesuai dengan kebutuhan, kemudian caption ataupun keterangan, lanjut, aktifkan, lampirkan file, buka di mana surat yang sudah kita buat ataupun kita simpan pada folder. Misalkan surat keluar, ini ada 10 surat keluar. Kemudian kita coba kirim semua. Anggap saja masing-masing surat ini dikirim kepada beda-beda perusahaan, tapi kali ini saya akan mencontohkan satu email perusahaan lawan. Kita akan kirimkan beberapa surat. Oke, sudah selesai. Setelah upload semua suratnya, kita klik kirim. Untuk memastikan surat terkirim atau belum, kita tinggal buka menu terkirim. Lihat, sudah terkirim suratnya, sebanyak 10 surat. Selanjutnya kita akan mencetak surat keluar. Untuk diproses lebih lanjut, dapat 10. Kita coba buka yang kerjasama sarana. Surat ini akan dikirimkan kepada media Tamannet. Caranya masih sama, Ctrl+P atau yang bagian atas ini. Pastikan printer terhubung, berapa copy mau di print, home page atau current page, halaman berapa sampai halaman berapa. Tinggal langsung di oke. Saya coba lagi surat, misalkan surat penangguhan pembayaran, Ctrl+P, sudah sesuai, oke. Mengirim surat via email dan mencetak surat keluar selesai.
Selanjutnya, apabila surat masuk dan surat keluar sudah ada dalam file ataupun sudah tercetak, lalu kita akan mencatat surat tersebut ke dalam buku agenda. Kali ini saya akan menggunakan buku agenda surat masuk dan surat keluar, sistemnya kembar, jadi terpisah. Sudah saya buat untuk pencatatannya, tapi kita akan coba memperhatikan masing-masing dua surat untuk surat masuk dan surat keluar. Pertama, kita akan buat surat masuk terlebih dahulu. Surat yang masuk itu tentu saja dilihat dari kronologis tanggalnya. Tanggal surat mana yang duluan otomatis akan berada di posisi paling atas. Di sini kita akan masukkan surat yang pertama yang masuk di bulan April, yakni dari PT Buana Selatan. Berarti kita tulis tanggal suratnya 6 April 2024, kemudian nomor 145 garis miring BS Romawi 4 2024. Kemudian tanggal penerimaan, anggaplah saya menentukan untuk 2 hari setelah tanggal surat, berarti 6, 7, 8 April 2024. Pengirim tentu saja dari PT Buana Selatan. Alamat Jalan Raya Cibeber, AM 10 nomor 152 Bandung. Perihal tentang penagihan pembayaran, diteruskan kepada penagihan pembayaran ini berdasarkan klasifikasi arsip di perusahaan Avero Ceramic Industry. Untuk penagihan pembayaran diteruskan atau didistribusikan kepada bagian keuangan. Dan bagian keuangan dengan kode yang ada di klasifikasi arsip KU02 10. Nanti akan saya jelaskan kode tersebut dari mana. Selanjutnya, surat yang kedua dari CV Sukses Service terintegrasi, berarti tanggal 9 April 2024, nomornya 160 S1V 2024, tanggalnya tanggal 7 April di suratnya 2024. Kemudian CV Sukses Service Jalan Pemuda nomor 100 Bandung. Kemudian perihal diisi dengan penagihan ongkos servis. Meskipun penagihan ongkos servis ini servis biasanya berkaitan dengan kendaraan, dan di perusahaan ini terdapat ada bagian sarpras kendaraan, berarti bagian sarana prasarana dengan kodenya SP0110. Kode dari mana kita bisa buka klasifikasi arsip? Yang berlaku di perusahaan, berarti untuk tadi penagihan pembayaran letaknya di KU, primernya sekundernya 01, untuk sekundernya 02 pembayaran, kemudian tersiernya penagihan berarti 10, berarti KU 0210. Kita cek KU 0210. Seperti itu
Jadi harus ada daftar klasifikasi arsip terlebih dahulu dengan sistem apa. Di sini saya menerapkan sistem subjek. Baik, lanjut untuk surat keluar. Caranya masih sama, hanya saja di sini untuk tanggalnya saya tetapkan untuk surat dibuat pada tanggal tersebut dan dikirim pada tanggal yang sama, jadi bersamaan, berbeda dengan surat masuk. Tanggal 25, untuk yang pertama adalah surat dari PT Buana Selatan lagi. Kita cari. Nah, tanggalnya adalah tanggal di awal bulan. Ini ada tanggal 8, berarti 8 April 2024. Ya, suratnya juga sudah saja dibuatnya 8 April 2024. Nomor lebih cepat mungkin bisa di copy paste, kemudian dikirim kepada ini, bisa di copy paste. Perihal diisi dengan penangguhan pembayaran. Berkaitan dengan nomor apa surat tersebut? Ini termasuk surat balasan. Yang tadi surat masuk, berarti surat tersebut kita masukkan saja. Jadi surat keluar ini merupakan surat balasan dari surat sebelumnya dari PT Buana. Kodenya adalah KU 0240 karena penangguhan pembayaran. Cek penangguhan pembayaran 40. Kita coba lagi satu untuk surat keluar. Surat keluar yang kedua adalah sukses. Jadi CV sukses service tanggal 10 April dikirimnya. Nomor bisa di tanggal 10 April dikirim kepada dengan perihal pengiriman pembayaran. Hubungan suratnya ini juga sama, membalas dari surat masuk sebelumnya. PT Sukses Service merupakan surat balasan, tapi nomor surat di surat masuk ya. Untuk kodenya KU 0230 karena pengiriman pembayaran. KU 0230 pengiriman pembayaran. Seperti itu untuk pencatatan agenda, pencatatan surat di agenda kembar, surat masuk dan surat keluar. Sekian, selesai. Mencatat surat masuk pada lembar disposisi. Lembar disposisi ini hanya berlaku untuk surat masuk. Jadi ketika surat masuk, surat datang ke perusahaan kita, otomatis surat tersebut harus segera ditindaklanjuti, dicek terlebih dahulu oleh pimpinan, kemudian akan diserahkan ke bagian mana sesuai dengan perihal dari surat tersebut. Ini ada surat masuk 10, kita coba praktikkan satu saja karena yang lain sudah saya coba buat, tapi untuk
video ini kita coba bersama-sama membuat lembar disposisi dari surat masuk yang ada. Untuk bagian ini kita dari CV Sukses Service, kode arsip berdasarkan surat buku dari buku agenda tadi. Untuk kode arsipnya bisa dilihat di agenda tadi adalah SP 0110 karena berkaitan dengan penagihan ongkos servis. Jadi bidang sarana prasarana. Tanggal penyelesaian bukan tanggal 7 tetapi tanggal diperiksanya atau tanggal datangnya, tanggal diselesaikannya surat tersebut. Jadi 2 hari setelah tanggal 7 berarti tanggal 9. Di hal tentu saja penagihan ongkos servis. Kemudian tanggalnya sesuai dengan surat nomor surat 160 SS V 2024. Asal surat tentu saja dari CV Sukses Service. Lampiran ada tidak ada, diteruskan kepada tadi sesuai dengan buku agenda, berarti bisa langsung bidang sarana prasarana ataupun langsung nama yang ada di bidang tersebut. Contohnya Bapak Mulyadi dalam kurung bagian sarana prasarana. Instruksinya segera tindak lanjuti. Jadi nanti surat CV Sukses Service ini surat masuk disertakan dengan lembar disposisinya dan akan diserahkan kepada bagian sarana prasarana, khususnya kepada Pak Mulyadi. Seperti itu untuk pembuatan lembar disposisi untuk surat masuk. Sekian. Selanjutnya kita akan membuat kartu indeks untuk surat-surat yang masuk dan keluar pada perusahaan. Sebenarnya pada kenyataan di lapangan kartu indeks ini sudah tercetak dan mungkin terbiasa menggunakan ballpoint atau penulisannya karena lebih cepat. Tapi tidak menutup kemungkinan saya praktekkan untuk kali ini. Kita coba langsung di komputer. Ini format kartu indeks misalkan seperti ini saya sudah buat, dan yang lainnya juga saya sudah buat. Untuk surat-surat yang lainnya kita coba praktikkan salah satu terlebih dahulu. Pencariannya menggunakan kartu indeks sangat mudah sekali. Judul surat kita tulis Buana Selatan Perseroan Terbatas. Mengapa tidak PT Buana Selatan? Karena untuk mengindeks itu yang dipakai adalah nama dari perusahaan. Sedangkan kalau PT itu bukan nama, jadi nama perusahaan adalah Buana Selatan. Untuk kartu atau kode di atasnya adalah Buana, berarti 2 huruf pertama berarti Bu. Sedangkan jadi Buana, Selatan, kemudian perseroan terbatas di akhir. Sama seperti ini yang di bawahnya, Delima Toko itu secara persuratan dia memang dari toko Delima, tetapi di kartu indeks kita tulis Delima, toko. Nanti akan ada daftar indeksnya. Lebih pahamnya. Nomor surat
agenda 0210. Sebenarnya sama-sama saja, asal awalnya sudah benar, sudah ada klasifikasinya, buku agenda, disposisi maupun kartu indeks juga mudah untuk dibuat. Sekian untuk kartu indeks. Kita akan membuat daftar arsip. Daftar arsip itu biasanya terdapat atau terdiri dari daftar klasifikasi arsip, daftar indeks arsip, dan juga daftar isi arsip. Kita buat ketiga-tiganya. Sebenarnya sudah saya buat, hanya saja akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatannya. Untuk daftar klasifikasi arsip sebenarnya sudah terpatenkan di sebuah perusahaan, karena itu jelas menjadi patokan untuk kita mengkodekan sebuah surat dan untuk mengarsipkannya atau menyimpannya. Jadi daftar klasifikasi arsip tentu saja harus ada sesuai dengan sistemnya. Kali ini saya menggunakan sistem subjek, KU, PM, dan SP primer, kemudian 0, 1, 2, 3 itu adalah sekunder, dan 10-an itu merupakan tersier. Jadi perusahaan pasti akan banyak lagi seperti kepegawaian, umum, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja, ada 3 primer. Kita akan memasukkan surat sesuai dengan kode klasifikasi ini. Selanjutnya kita buat daftar indeks arsip yang berkaitan dengan kartu indeks yang tadi. Kita membuatnya sebenarnya tidak harus urut di awal, tidak, mungkin bisa langsung saja ketik di sini filling segmentnya diisi dengan nama lawan perusahaan. Kemudian indexing diisi dengan, tadi sudah saya bilang bahwa yang ditulis adalah nama dari perusahaan, bukan semacam PT, CV, toko, bukan. Jadi tulisnya dimulai dari Buana, Selatan, Pesisir Terbatas, ataupun Delta Nusantara, Delta, Nusantara, Komanditer, Phenotscape, atau Kacana, Toko Sakti, lalu Toko. Jadi namanya adalah Kacana Sakti, sedangkan Toko adalah jenis badan usahanya. Untuk kode tentu saja harus berurutan agar tidak membingungkan, menggunakan 2 huruf di depan, Buanabu, D5D, kemudian L, dan lain sebagainya. Ketika ada nama huruf yang sama, 2 huruf yang sama, tidak apa-apa. Misalkan seperti ini, D5 dan delta, DE, tidak apa-apa. Jelas, memang untuk mengingat atau mencari arsip dengan kode seperti ini sangat memudahkan, karena ingat saja surat dari D5 Nusantara, berarti kita cari kode kartu indeksnya D. Jadi bisa menggunakan kartu indeks ataupun buku agenda. Itu yang biasa di perusahaan, mau buku agenda ataupun kartu indeks. Dan ditulis secara berurutan Bu sampai di sini terakhir adalah Wi untuk 20 surat ini, surat masuk maupun surat keluar. Selanjutnya ada daftar isi arsip. Daftar isi arsip itu saya menggunakan format Excel. Format Excel di sini untuk yang ini adalah surat masuk, kemudian ini adalah surat keluar. Dengan kode klasifikasi yang ada di buku agenda tinggal dipindahkan. Kemudian uraian bisa diisi dengan perihal, tanggal terintegrasi untuk yang masuk jelas 2 hari setelah dari tanggal surat. Untuk yang surat keluar itu tanggalnya sama dengan tanggal dibuat surat. Jumlah salah satu lembar setiap suratnya. Seperti itu untuk daftar isi arsip. Jadi daftar klasifikasi, daftar indeks arsip, dan daftar isi arsip seperti itu. Ya. Kali ini kita akan membuat atau menyimpan arsip manual. Kita memerlukan
perlengkapan keranjang, berisikan perlengkapan kantor, pulpen, perforator, stapler dan lain sebagainya. Selanjutnya memerlukan map business letter atau business file. Selanjutnya di sini saya mencoba buat guide dari kertas berwarna. Kemudian ada lembar disposisi untuk surat masuk, tindak lanjut surat masuk. Selanjutnya ada buku agenda, surat masuk, dan buku agenda, surat keluar. Kemudian ada pembatas untuk daftar klasifikasi arsip, daftar indeks arsip, daftar isi arsip, maupun pemberkasan arsip. Dan di dalamnya terdapat indeks arsip yang sudah saya buat, kemudian daftar isi arsip, dan daftar klasifikasi arsip. Untuk satu rangkap segini terdapat surat masuk dan surat keluar yang sudah saya tadi cetak atau print, dan saya sudah urutkan berdasarkan tanggal atau kronologi terjadinya surat masuk dan keluar tersebut. Baik, kita langsung saja coba untuk menyimpan dan memproses surat-surat ini masuk ke dalam business file. Yang aslinya surat-surat ini harusnya dimasukkan ke dalam sebuah lemari atau filing kabinet. Tapi kali ini kita akan coba menggunakan business file. Langkah pertama adalah kita menulis terlebih dahulu pada guide. Guide di sini warna kuning itu untuk primer. Untuk primer. Kemudian untuk warna biru adalah untuk sekunder. Sedangkan untuk warna hijau adalah untuk tersier. Semuanya berawal dari daftar klasifikasi arsip yang kita buat. KU, PM, SP adalah primer, kemudian 01, 02, 03 dan seterusnya adalah sekunder. Selanjutnya 10, 20 adalah tersier. Jadi kita buat ke dalam bentuk guide seperti ini. Selanjutnya kita tulis saja. Coba tulis. Ada beberapa guide yang belum saya tulis. Di sini kita coba tulis untuk SP 01 10 dan satu lagi terakhir SP 02 10. Baik, itu untuk penulisan pada guide sesuai dengan kode klasifikasi arsip. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan file surat ke dalam guide agar berurutan sesuai dengan tanggal. Ini sudah saya urutkan berdasarkan kronologi. Kita coba masukkan. Sebagai contoh, kita masukkan 2 surat saja. Kita akan memasukkan surat secara kronologi ini ke dalam tumpukan guide yang sudah tersusun dengan rapi. Mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi di tersier, misalkan ada KU keuangan. Selanjutnya di sekunder, di primer ada KU keuangan. Kemudian di KU, di sekunder ada KU 01. Kemudian yang warna hijau ini adalah tersier, KU 01, 10, KU 01, 20 adalah tersier. Jadi untuk surat yang pertama adalah tentang penagihan pembayaran. Penagihan pembayaran ini termasuk ke dalam keuangan, pembayaran, dan juga tagihan. Karena ini surat masuk, maka kita akan lampirkan berupa lembar disposisi. Dan lembar disposisi ini sudah saya buat seolah-olah dan saya sudah urutkan. Lembar disposisinya PT Buana Selatan tanggal 6 April. PT Buana Selatan tanggal 6 April. Sudah, kita masukkan ke KU 02 KU 02 10 KU 02 10. Kita akan masukkan ke sini. Sebelum itu, untuk sekalian agar bisa dimasukkan, jangan lupa untuk di perforator terlebih dahulu, dilipat ujungnya, kemudian digolongkan. Karena kita menggunakan business file, tidak menggunakan pocket plastik, jadi kita bolongkan. Kita masuk ke KU 02
10. Bagian sini. Baik, kita lagi coba contoh untuk surat yang kedua adalah surat, misalkan kita cari surat keluar. Kita cari surat keluar dari PT kita, PT Avero Ceramics Industri, perihal tentang pengiriman barang tanggal 17 April. Pengiriman barang termasuk ke dalam primer pemasaran, kemudian pemesanan, kodenya berarti pengiriman adalah 20, jadi PM 0220. Ini sudah saya bolongi, karena ini surat keluar jadi tidak ada lembar disposisi. Kita cari PM 02, PM 02, PM 02 20 10 20. Lalu kita masukkan surat ini. Baik, seperti itu contohnya, tinggal dilanjutkan untuk surat-surat yang lainnya. Jadi selanjutnya adalah apabila surat ini sudah selesai dimasukkan ke dalam urutan ini, kita tinggal masukkan ke dalam map Snell Hector. Kalau sudah masuk, selanjutnya di bagian atas dari guide dan juga surat-surat tersebut, jangan lupa untuk memasukkan pemberkasan arsip. Kemudian lampirkan lagi daftar isi arsip. Dan jangan lupa untuk diberikan pembatas. Selanjutnya ada daftar indeks arsip. Selanjutnya adalah daftar klasifikasi arsip. Kalau ini adalah buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk. Itu biasanya terdapat di buku di luar dari map Snell Hector. Jadi kita simpan di luar saja, ataupun pada saat pembelajaran sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam map seperti itu. Dan untuk lembar disposisi juga bisa dimasukkan ke dalam surat-surat yang terdapat di perusahaan, termasuk surat masuk seperti ini. PT Sukses CV Sukses Service merupakan surat masuk. Kita cari di sininya. Dari penagihan ongkos servis sama untuk disposisinya. Jadi tinggal dimasukkan seperti langkah yang sebelumnya. Seperti itu untuk penyimpanan, tinggal dimasukkan. Sudah tersusun. Tinggal dilanjutkan saja. Penyimpanan arsip selesai. Selanjutnya adalah menyimpan surat atau arsip digital. Maka dari itu, setelah kita meng-scan surat fisiknya ataupun mengunduh surat dari email, saya langsung memasukkan surat tersebut ke dalam folder yang berisi surat keluar ataupun surat masuk. Jadi saya sudah membagi surat keluar ataupun surat masuk. Selanjutnya, untuk arsip digital, kita buat foldernya. Di arsip digital ini, saya menerapkan sistem subjek, kemudian adanya folder primer, sekunder maupun tersier. Untuk primer, kita lihat di daftar klasifikasi arsip, ada KU, ada PM atau pemasaran, kemudian ada SP atau sarana prasarana. Kemudian saya sudah buat foldernya seperti ini. Selanjutnya untuk sekunder, ada KU01 anggaran
KU02 pembayaran dan KU03 referensi, dan saya sudah buat foldernya seperti ini. Untuk tersier, saya buat folder KU0110 untuk perencanaan anggaran, KU0120 untuk laporan keuangan. Jadi caranya sama, tinggal diulang semua berdasarkan melihat daftar klasifikasi arsip yang ada. Misalkan KU untuk pembayaran terdapat ada 4 folder tersier, KU210, KU220, KU230 maupun KU240. Dan untuk referensi ada KU3 referensi 10 untuk referensi bank, KU320 untuk referensi dagang. Dan untuk pemasaran tinggal mengikuti saja caranya. Kita coba contoh lengkapi untuk yang pemasaran. PM01 adalah penawaran, PM02 adalah pesanan. Untuk di dalamnya, untuk tersiernya, kita coba buat PM01 10 adalah untuk perkenalan produk atau perusahaan. Kemudian untuk PM 01 20 untuk permintaan penawaran. Selanjutnya adalah PM 01 30 untuk penawaran barang ataupun jasa. Sekian untuk yang pemasaran. Coba kita tadi sudah buat contoh folder tersiernya. Ini kemudian mungkin ini tersier. Kita coba masukkan surat yang sudah kita unduh ataupun kita scan. Kita back, kumpulan surat, misalkan surat masuk yang berkaitan dengan penawaran produk, kita pindahkan atau cut, masukkan ke dalam arsip digital atau folder khusus yang biar kita mencarinya lebih mudah sesuai dengan kode arsipnya atau perihalnya. Kita masuk ke pemasaran, penawaran, kemudian penawaran barang atau jasa, paste. Seperti itu. Bisa ditambahkan lagi lebih baik adalah tentang surat tentang apa, ditambah perusahaan apa, lawan perusahaan apa yang mengirim surat tersebut atau menerima surat tersebut. Kita coba lagi satu surat lagi. Kita coba masuk ke surat keluar. Kita coba yang permintaan penawaran. Masuk ke folder arsip digital, kemudian pemasaran, kemudian penawaran, folder PM0120 tentang permintaan penawaran kita pastekan. Seperti itu untuk sistem subjek di arsip digital. Jadi ada primer untuk folder primer, kemudian ada sekunder maupun
ada tersier. Di dalamnya terdapat surat-surat. Arsip digital sekian. Selanjutnya kita akan membuat daftar centang untuk K3 perkantoran dan daftar centang untuk meminimalisir pencurian pada dokumen arsip. Seperti biasa, kita akan buka terlebih dahulu format yang sudah dibuat. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan daftar centang di video sebelumnya. Daftar checklist prosedur K3 perkantoran untuk penyimpanan arsip manual dan digital sebenarnya tidak jauh berbeda. Berkaitan dengan keamanan tempat kerja, kemudian keamanan peralatan operasional, itu harus ada di tempat atau ruang kerja. Selanjutnya adalah ketika kalian ingin membuat daftar centang checklist keamanan minimalisir pencurian arsip manual digital, bisa dipastikan bahwa prosedurnya sudah sesuai, SOP-nya sudah ada. Lalu kalian tinggal buat daftar centangnya untuk memastikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan meminimalisir pencurian itu sudah tersusun dan bisa di-checklist agar semua dokumen menjadi aman. Kita lanjutkan saja ke poin 6, yakni adalah mencocokkan kode inventaris dengan ketersediaan inventaris secara berkala sesuai peraturan. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan arsip ini adalah memberikan pengamanan tambahan pada tempat penyimpanan arsip manual maupun digital sesuai peraturan. Dan terakhir, jaga keamanan staf dan pihak luar sesuai SOP organisasi atau perusahaan. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan keamanan dan meminimalisir pencurian dokumen arsip manual maupun digital, untuk manual pastikan memang ruangan aman, kunci filing kabinet, kunci lemari tersedia. Kemudian untuk digital bahwa komputer terpassword agar tidak semua orang bisa mengaksesnya. Kemudian folder juga bisa dikunci, di lock. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Seperti itu. Sekian untuk